Pagi di Desa Kenari selalu dimulai dengan suara pasar. Derit roda beca, teriakan pedagang, dan bau sayur segar bercampur dengan debu jalanan. Di antara keramaian itu, Pak Kurdi sudah biasa duduk di atas becaknya sejak subuh. Usianya hampir 50, punggungnya mulai membungkuk, tapi tenaganya masih dipaksa kuat demi menghidupi keluarga. Di rumah kecil berdinding papan, Ibu Murti menyiapkan sarapan seadanya. Tak pernah ada lauk mewah, kadang hanya nasi dengan sambal dan tempe. Namun mereka selalu bersyukur. Satu-satunya harta yang paling mereka banggakan adalah anak gadis mereka, Citra. Citra tumbuh menjadi gadis yang dikenal hampir seluruh warga Desa Kenari. Wajahnya cantik tanpa perlu berdandan berlebihan. Rambutnya hitam panjang, kulitnya bersih, dan sorot matanya selalu terlihat tenang. Meski hidup pas-pasan, Citra tak pernah malu membantu orang tuanya. Setiap pagi ia ikut ibunya ke pasar, mengantar makanan untuk Pak Kurdi, lalu membantu beres-beres rumah. Di pasar, keberadaan Citra sering menjadi perhatian. Banyak pedagang dan pembeli melirik. Sebagian sekadar memuji, sebagian lagi mencoba mendekat. Namun Citra selalu menjaga sikap. Ia tahu batas, tahu caranya bersikap sopan tanpa memberi harapan. Beberapa pemuda desa pernah mencoba mendekati. Ada yang lewat Pak Kurdi, ada yang langsung menyapa. Semuanya ditanggapi Citra dengan ramah, tapi jelas, ia belum ingin memikirkan soal pasangan. Hidup keluarganya masih terlalu berat untuk dibagi dengan urusan lain. Bagi Citra, membantu orang tua jauh lebih penting daripada memikirkan pacaran. Masalah mulai muncul ketika perhatian datang dari orang yang salah. Namanya Siswandi, anak satu-satunya Juragan Kartono, pemilik toko sembako terbesar di Desa Kenari. Toko itu berdiri tepat di pinggir jalan utama, besar, penuh barang, dan selalu ramai. Juragan Kartono dikenal kaya, keras, dan berpengaruh. Banyak warga segan padanya, bukan karena ramah, tapi karena takut. Siswandi tumbuh dengan uang dan kuasa. Sejak remaja, ia dikenal urakan, jarang ke sawah, jarang kerja, lebih sering nongkrong di warung kopi sambil merokok dan tertawa keras bersama preman-preman pasar. Ia terbiasa memerintah, terbiasa dituruti. Saat pertama kali melihat Citra di pasar, Siswandi langsung tertarik. Baginya kecantikan Citra berbeda dari perempuan lain. Bukan hanya soal wajah, tapi sikap sederhana yang membuatnya semakin ingin memiliki. Awalnya Siswandi hanya memandangi dari jauh, lalu mulai bertanya ke orang-orang tentang siapa Citra dan keluarganya. Begitu tahu Citra hanya anak tukang becak, senyum di wajah Siswandi berubah jadi rasa percaya diri berlebihan. Menurutnya, perempuan seperti Citra pasti mudah didapat. Suatu siang saat Citra berjalan pulang dari pasar membawa belanjaan, Siswandi menghadangnya dengan motor gede miliknya. Ia turun, berdiri terlalu dekat, membuat Citra refleks mundur selangkah. "Sendirian aja, Cak?" tanya Siswandi sambil tersenyum miring. Citra menjawab singkat dan sopan. Ia mencoba melangkah pergi, tapi Siswandi memotong jalan. "Kenalin, aku Siswandi, anak Juragan Kartono," katanya seolah nama itu cukup untuk membuat orang tunduk. Citra mengangguk. Ia tahu siapa Siswandi. Semua orang di desa tahu. "Ada apa ya, Mas?" tanya Citra dengan suara tenang. Siswandi langsung bicara tanpa basa-basi. Ia memuji kecantikan Citra, lalu menyampaikan keinginannya untuk dekat. Caranya bicara membuat Citra tidak nyaman. Bukan ajakan, lebih seperti pernyataan sepihak. Citra menarik napas, lalu menjawab dengan hati-hati. Ia menolak dengan sopan. Katanya ia belum ingin memikirkan hal seperti itu dan ingin fokus membantu orang tua. Wajah Siswandi langsung berubah. Senyum yang tadi lebar menghilang. Matanya menatap Citra tajam. "Kenapa nolak?" tanyanya suaranya lebih dingin. Citra tetap tenang. Ia mengulang jawabannya tanpa meninggikan suara. Penolakan itu menusuk harga diri Siswandi. Selama ini jarang ada yang berani menolak keinginannya, apalagi seorang gadis miskin, anak tukang becak. Siswandi tertawa kecil, tapi tawanya terdengar aneh. "Pikir-pikir lagi," katanya sebelum naik motor dan pergi dengan gas ditarik kencang. Sejak hari itu, Siswandi mulai sering muncul di sekitar Citra. Kadang di pasar, kadang di jalan menuju rumah. Ia mencoba berbagai cara, mulai dari rayuan, pamer uang, hingga janji hidup enak. Citra tetap pada pendiriannya. Ia selalu menolak dengan cara baik, tidak pernah menghina, tidak pernah mempermalukan. Tapi justru sikap itu membuat Siswandi semakin kesal.
Bagi Siswandi, penolakan itu seperti tamparan di depan umum. Ia merasa direndahkan. Ia merasa harga dirinya diinjak oleh seorang gadis yang menurutnya tidak punya apa-apa. Di warung kopi, Siswandi mulai meluapkan kekesalannya. Ia bicara kasar tentang Citra, tentang Pak Kurdi, tentang hidup miskin yang menurutnya tidak tahu diri. Preman-preman yang biasa nongkrong bersamanya hanya tertawa dan mengiyakan. Ia tahu sifat Siswandi. Jika keinginannya tidak dituruti, biasanya akan ada masalah. Sementara itu, di rumah kecilnya, Citra mulai merasakan kegelisahan. Ia merasa sering diperhatikan dari jauh, tatapan yang membuat bulu kudutnya merinding. Tapi ia memilih diam, tidak ingin membuat orang tuanya khawatir. Pak Kurdi dan Ibu Murti sama sekali tidak tahu bahwa penolakan sederhana itu telah menanam bibit masalah besar. Bagi mereka, hidup masih berjalan seperti biasa. Becak tetap ditarik, pasar tetap ramai, dan rumah kecil itu masih dipenuhi doa sederhana. Namun di balik senyum Siswandi yang dipaksakan, dendam mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan Desa Kenari belum tahu bahwa penolakan seorang gadis miskin akan membuka pintu teror yang jauh lebih gelap. Penolakan yang diterima Siswandi tidak pernah benar-benar ia lupakan. Setiap kali melihat Citra melintas di pasar atau di jalan desa, dadanya terasa panas. Harga dirinya terasa jatuh. Apalagi setelah ia tahu kabar bahwa Citra tetap bersikap biasa, seolah tak pernah takut padanya. Bagi Siswandi, itu bukan sekadar penolakan, itu penghinaan. Sejak saat itu, sikap Siswandi berubah. Ia tak lagi sekadar muncul untuk mendekat, tapi mulai menunjukkan kuasanya. Ia sering nongkrong di sudut pasar bersama dua orang preman langganannya, Bowo dan Jali, sambil memperhatikan gerak-gerik Citra dari jauh. Awalnya hanya tatapan, lalu berubah menjadi mengikuti. Setiap kali Citra pulang dari pasar, langkahnya selalu terasa tidak sendirian. Kadang ada suara motor pelang di belakangnya, kadang ada orang berdiri terlalu lama di ujung gang. Saat Citra menoleh, mereka pura-pura sibuk sendiri. Citra mulai gelisah. Ia tak pernah berani pulang sendirian terlalu sore. Kalau terpaksa, ia mempercepat langkah. Jantungnya berdegup lebih kencang setiap kali mendengar suara langkah atau motor mendekat. Suatu sore, Bowo dan Jali dengan sengaja melewati Citra sambil tertawa keras. Salah satu dari mereka bersiul, yang lain menyebut namanya dengan nada meremehkan. Citra menunduk, mempercepat langkah, menahan air mata agar tidak jatuh di jalan. Ia merasa dipermainkan, tapi tak tahu harus mengadu ke siapa. Tekanan itu tak berhenti pada Citra saja. Pak Kurdi mulai merasakan dampaknya. Suatu pagi, saat Pak Kurdi sedang menunggu penumpang di depan pasar, seorang pria tak dikenal mendekatinya. Bajunya rapi, tapi tatapannya dingin. Ia duduk di bangku dekat becak tanpa permisi. "Pak Kurdi ya?" tanyanya datar. Pak Kurdi mengangguk. "Anakmu cantik, banyak yang suka," lanjut pria itu sambil menyalakan rokok. Pak Kurdi merasa tidak enak. Ia menjawab seperlunya. Pria itu tersenyum tipis. "Kadang orang kecil harus tahu diri, jangan sok jual mahal." Kalimat itu membuat Pak Kurdi terdiam. Ia ingin bertanya maksudnya, tapi pria itu sudah berdiri dan pergi begitu saja. Tak ada ancaman langsung, tapi kata-katanya cukup membuat Pak Kurdi tidak tenang sepanjang hari. Ancaman serupa datang lagi beberapa hari kemudian. Kali ini lewat orang berbeda, tapi isinya sama. Pak Kurdi diminta mengingatkan anaknya agar tidak menolak orang yang punya kuasa. Pak Kurdi mulai mengerti arah masalahnya. Ia pulang dengan wajah murung. Ibu Murti langsung menyadari perubahan itu, tapi Pak Kurdi hanya berkata bahwa ia capek. Ia tidak ingin membuat istrinya panik. Di Desa Kenari, kabar cepat menyebar. Warga mulai tahu bahwa Siswandi sedang mengincar Citra dan tidak terima ditolak. Namun tak ada yang berani ikut campur. Beberapa tetangga hanya bisa berbisik saat bertemu di sumur atau warung. Mereka kasihan pada keluarga Pak Kurdi, api rasa takut lebih besar. Juragan Kartono punya pengaruh. Banyak usaha warga bergantung pada tokonya. Sedikit saja salah sikap bisa jadi urusan panjang. Diam menjadi pilihan paling aman. Citra merasakan perubahan sikap orang-orang. Beberapa tetangga yang biasanya ramah mulai menjaga jarak. Ada yang menasihatinya dengan nada setengah menyalahkan, seolah ia yang memicu masalah. Kadang Yatra,
Hidup tuh harus tahu posisi, kata seorang ibu tetangga suatu sore. Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati Citra. Ia merasa sendirian. Di rumah, Citra mulai sering termenung. Ia sulit tidur, sering terbangun karena mimpi buruk, meski belum tahu apa sebabnya. Setiap suara motor di malam hari membuatnya terkejut. Ibu Murti mulai khawatir melihat anaknya pucat dan sering melamun. Namun setiap kali ditanya, Citra hanya bilang capek. Sementara itu, Siswandi merasa semua yang ia lakukan belum cukup. Teror kecil-kecilan tidak membuat Citra menyerah. Ia ingin Citra takut, ingin Citra merasa tidak punya pilihan lain selain tunduk padanya. Baginya, uang dan preman ternyata belum mampu mematahkan pendirian gadis itu. Di dalam dirinya muncul rasa marah bercampur penasaran. Ia ingin cara yang lebih cepat, lebih menghancurkan. Suatu malam, Siswandi keluar rumah tanpa memberitahu orang tuanya. Ia mengendarai mobil menuju desa sebelah, tempat yang jarang dikunjungi warga Kenari. Di sana, ada seseorang yang dikenal bisa mengurus masalah dengan cara tak biasa. Orang itu dikenal sebagai orang pintar, bukan dukun pasar yang terang-terangan, tapi sosok yang bekerja dalam diam. Banyak yang bilang, siapapun yang datang dengan niat jahat, pasti pulang dengan cara yang sama. Siswandi tidak peduli. Di dalam rumah remang-remang itu, ia menyampaikan keinginannya dengan jelas. Ia ingin Citra menderita. Ia ingin gadis itu berhenti menolak dan merasa tidak berdaya. Orang pintar itu menatap Siswandi lama, seolah menilai niatnya. Ia bertanya sekali, apakah Siswandi siap dengan resiko. Siswandi mengangguk tanpa ragu. Baginya, harga diri lebih penting daripada apapun. Malam itu, keputusan besar diambil. Sebuah jalan gelap mulai terbuka. Sementara Siswandi pulang dengan perasaan puas, di rumah kecil Pak Kurdi, Citra duduk memeluk lututnya. Perasaannya tidak enak tanpa alasan jelas. Dadanya terasa sesak, seperti ada yang mengintai dari jauh. Ia tidak tahu bahwa ancaman yang selama ini hanya berupa tatapan dan kata-kata, sebentar lagi akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Desa Kenari masih terlihat tenang, tapi bayangan gelap perlahan mulai mendekat. Perubahan pada diri Citra terjadi tanpa tanda yang jelas. Pagi itu, ia masih sempat membantu Ibu Murti menyiapkan dagangan kecil di rumah. Namun belum sampai siang, wajahnya mendadak pucat. Tangannya dingin, keringat dingin keluar dari pelipis, lalu tubuhnya gemetar tanpa sebab. Ibu Murti mengira Citra hanya masuk angin. Ia menyuruh anaknya berbaring dan membuatkan minuman hangat. Tapi tak lama kemudian, panas tubuh Citra naik tinggi. Bibirnya kering, nafasnya berat, dan matanya memandang kosong ke arah langit-langit rumah. Sore harinya, panas itu turun drastis. Tubuh Citra menggigil seperti kedinginan meski cuaca sedang panas. Selimut ditambah, tapi Citra tetap mengeluh dingin. Kondisinya naik turun tanpa pola yang jelas. Malam pertama, Citra mengigau. Ia berteriak keras, menyebut-nyebut sesuatu yang tidak dimengerti. Tangannya meraba-raba udara, seolah ada yang ingin ia hindari. Ibu Murti terbangun dengan jantung berdegup kencang, langsung memeluk anaknya yang berkeringat dingin. Pak Kurdi ikut terbangun. Ia mencoba menenangkan Citra, tapi setiap kali tubuh anaknya disentuh, Citra justru menjerit lebih keras. Matanya terpejam, tapi air mata mengalir deras. Setelah beberapa menit, Citra terdiam. Nafasnya berat, tubuhnya lemas seperti habis berlari jauh. Keesokan harinya, Pak Kurdi membawa Citra ke puskesmas. Dokter memeriksa dengan teliti. Suhu tubuh Citra normal, tekanan darah juga tidak menunjukkan kelainan serius. Dokter hanya menyebut kelelahan dan menyarankan istirahat. Namun kondisi Citra tidak membaik. Malam-malam berikutnya justru semakin aneh. Citra sering terbangun sambil berteriak ketakutan. Katanya, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut rumah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap. Setiap kali Citra menunjuk ke arah itu, tidak ada apapun yang terlihat oleh orang lain. Ibu Murti awalnya mengira itu hanya mimpi buruk, tapi rasa tidak enak mulai muncul ketika kejadian itu terulang hampir setiap malam. Bukan hanya Citra yang merasakan hal ganjil.
Suatu malam, saat rumah sudah sepi, Ibu Murti mendengar suara seperti langkah kaki di atas atap. Pelan, tapi jelas. Langkah itu berjalan dari ujung ke ujung, berhenti tepat di atas kamar Citra. Ibu Murti menahan nafas, tubuhnya kaku. Ia membangunkan Pak Kurdi dengan pelan. Keduanya mendengarkan bersama. Suara itu terdengar lagi, lalu menghilang begitu saja. Saat Pak Kurdi keluar membawa senter untuk memeriksa, atap rumah kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak. Kejadian itu berulang di malam-malam berikutnya. Suara langkah, kadang disertai bunyi seperti sesuatu diseret, selalu berhenti di titik yang sama. Pak Kurdi mulai jarang tidur nyenyak. Setiap kali terpejam, mimpi buruk datang menghantui. Dalam mimpinya, Pak Kurdi berdiri di tepi sebuah rawa luas. Airnya hitam, berbau busuk. Di dalamnya terlihat tubuh-tubuh mengambang. Sebagian sudah membusuk, sebagian lagi seperti baru tenggelam. Tangan-tangan muncul dari permukaan air, bergerak seolah ingin menariknya masuk. Setiap kali Pak Kurdi terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Dadanya sesak, nafasnya berat. Ia tak pernah menceritakan mimpi itu pada siapapun, tapi wajahnya semakin muram dari hari ke hari. Sementara itu, kondisi Citra terus menurun. Ia jarang bisa makan. Setiap suapan membuatnya mual. Tubuhnya semakin kurus. Matanya cekung. Kadang ia hanya menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu yang tak terlihat. Beberapa kali Citra menangis tanpa sebab. Katanya ia merasa ada yang duduk di sampingnya saat ia sendirian. Kadang ia merasa rambutnya ditarik atau kakinya disentuh sesuatu yang dingin. Ibu Murti mulai kehabisan akal. Obat dari puskesmas tidak memberi hasil. Doa sudah dipanjatkan setiap malam. Ia bahkan mulai menaburkan air doa di sudut-sudut rumah. Namun gangguan itu tidak berhenti. Warga sekitar mulai menyadari perubahan di rumah Pak Kurdi. Beberapa tetangga datang menjenguk, tapi hanya sebentar. Ada rasa takut yang mereka sembunyikan. Tak ada yang berani berkata terus terang, tapi banyak yang mulai menduga bahwa sakit Citra bukan sakit biasa. Pak Kurdi mendengar bisik-bisik itu di pasar. Kata-kata seperti kena kiriman atau dibuat orang mulai terdengar. Tapi tak satu pun berani menyebut nama. Pak Kurdi tahu, ini bukan kebetulan. Di sisi lain desa Kenari, Siswandi terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia jarang muncul di pasar. Wajahnya justru tampak puas, meski sesekali ia merasakan hawa panas di tengkuknya tanpa sebab. Ia tidak tahu persis apa yang dilakukan orang pintar itu. Ia hanya diberi pesan bahwa semuanya akan berjalan pelan tapi pasti. Bahwa targetnya akan melemah sedikit demi sedikit, dan memang itulah yang terjadi. Setiap malam santet itu bekerja, bukan dengan cara yang langsung mematikan, tapi menggerogoti perlahan, mengacaukan tidur, melemahkan tubuh, dan menekan pikiran. Keluarga Pak Kurdi mulai berada di ujung keputusasaan. Ibu Murti menangis hampir setiap malam. Pak Kurdi merasa bersalah, merasa gagal melindungi anaknya. Ia ingin mencari pertolongan, tapi tak tahu harus kemana. Tak ada uang lebih, tak ada kenalan orang pintar. Rumah kecil itu kini terasa berat. Udara di dalamnya seperti menekan dada. Lampu sering redup tanpa sebab. Ayam-ayam di sekitar rumah sering berkokok tengah malam. Citra kini hanya bisa terbaring lemah. Suaranya pelan, tubuhnya dingin meski keringat terus keluar. Matanya sering terbuka, tapi seperti tidak benar-benar melihat. Keluarga itu hampir menyerah. Mereka tidak tahu bahwa penderitaan ini masih akan berlanjut, dan bahwa di balik kekayaan dan dendam, ada kekuatan gelap yang sedang menikmati setiap detik rasa sakit yang dialami Citra. Sore itu langit desa Kenari tampak mendung, tapi hujan tak kunjung turun. Angin berhembus pelan membawa bau tanah dan sisa panas siang hari. Di rumah kecil Pak Kurdi, suasana masih sama seperti beberapa hari terakhir. Sunyi, berat, dan penuh kekhawatiran. Citra terbaring lembah di kamar. Matanya setengah terbuka, napasnya pendek-pendek. Ibu Murti duduk di sampingnya sambil mengelus rambut anaknya dengan tangan gemetar. Pak Kurdi baru saja pulang dari pasar dengan langkah lesu. Penghasilannya hari itu hampir tidak ada karena pikirannya tak pernah lepas dari kondisi Citra.
Saat suasana rumah tenggelam dalam diam, tiba-tiba terdengar suara yang sudah jarang terdengar di gang kecil itu. Putu, putu. Suara khas dari peluit bambu dan uap panas itu terdengar lirih tapi jelas. Suara penjual kue putu keliling, sesuatu yang biasanya membuat anak-anak berlarian ke depan rumah. Namun sore itu tak ada satupun anak yang keluar. Gerobak kecil berhenti tepat di depan rumah Pak Kurdi. Seorang kakek tua berdiri di sampingnya. Tubuhnya kurus, rambutnya putih semua, wajahnya keriput tapi matanya tajam dan jernih. Ia mengenakan pakaian sederhana, lusuh tapi bersih. Tangannya memegang tutup kukusan, tapi gerakannya terhenti begitu ia menatap rumah itu. Kakek itu adalah Subali. Begitu berdiri di depan rumah, dadanya terasa sesak. Hidungnya mencium sesuatu yang tidak biasa. Bukan bau orang sakit, bukan bau rumah lembab, melainkan hawa busuk yang tidak kasat mata. Hawa yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang peka terhadap hal-hal gaib. Kakek Subali menghela napas panjang. Matanya menyapu rumah itu, lalu berhenti ke arah kamar Citra. Berat, gumamnya pelan. Ibu Murti yang mendengar suara putu keluar dengan wajah lelah. Awalnya ia hanya berniat membeli beberapa biji untuk Pak Kurdi, sekedar mengganjal perut. Namun saat bertatap muka dengan kakek Subali, entah kenapa hatinya terasa bergetar. "Beli, Bu?" tanya kakek Subali dengan suara rendah dan tenang. Ibu Murti mengangguk pelan. Sambil menunggu putu matang, kakek Subali melirik ke dalam rumah. "Yang sakit anaknya ya?" tanyanya tiba-tiba. Ibu Murti terkejut. Ia menatap kakek itu dengan wajah bingung. "Iya, Kek. Kok tahu?" Kakek Subali tidak langsung menjawab. Ia menyerahkan bungkusan putu, lalu berkata pelan, "Boleh saya masuk sebentar?" Ibu Murti ragu, tapi melihat wajah kakek itu entah kenapa ia merasa tenang. Ia memanggil Pak Kurdi, lalu mengizinkan kakek Subali masuk. Begitu melangkah ke dalam rumah, kakek Subali langsung merasakan hawa yang lebih berat. Dadanya terasa ditekan. Ia berdiri sejenak, memejamkan mata, lalu melangkah ke arah kamar Citra. Citra terbaring lemah, wajahnya pucat, bibirnya kering dan napasnya tidak teratur. Begitu kakek Subali mendekat, Citra tiba-tiba mengerang pelan. Keningnya berkerut, seolah tubuhnya bereaksi terhadap kehadiran kakek itu. Kakek Subali duduk di tepi tempat tidur, tidak menyentuh Citra. Ia hanya memperhatikan dengan seksama. Tangannya bergerak pelan, seperti meraba udara. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah serius. "Ini bukan sakit biasa," katanya tegas. Pak Kurdi dan Ibu Murti saling berpandangan, jantung mereka berdegup kencang. "Kena kiriman," lanjut kakek Subali. "Dan ini bukan main-main." Ibu Murti langsung menangis. Ia berlutut di depan kakek Subali, memohon agar anaknya ditolong. Pak Kurdi ikut menunduk, suaranya bergetar saat bertanya apakah masih ada harapan. Kakek Subali mengangguk pelan. "Masih, tapi ini berat. Yang ngirim niatnya jahat dan sabar. Santetnya dibuat-buat ngerusak pelan-pelan." Ia lalu menjelaskan bahwa ilmu yang digunakan bukan sembarang kiriman. Ada unsur rawa, bangkai, dan energi kotor yang sengaja dipelihara untuk melemahkan korban sedikit demi sedikit. Pak Kurdi mendengar dengan tangan mengekal. Ia tak perlu bertanya siapa pelakunya. Hatinya sudah menjawab sendiri. Saat Ibu Murti menyinggung soal bayaran, kakek Subali langsung menggeleng. "Saya nggak minta apa-apa. Kalau saya lewat dan lihat begini, itu sudah kewajiban saya." Ia lalu memperkenalkan dirinya lebih jauh, bahwa selama ini ia hanya dikenal sebagai penjual kue putu keliling. Tapi sebelum itu, ia pernah berguru lama dan memegang sebuah ajian tua bernama Ajian Rawa Rontek. Ajian itu, katanya, bukan untuk menyerang, hanya untuk menetralkan dan mengembalikan kiriman ke asalnya jika memang sudah keterlaluan. Menjelang malam, kakek Subali meminta rumah itu disiapkan. Lampu dimatikan kecuali satu di ruang tengah. Semua jendela ditutup. Ia meminta Pak Kurdi dan Ibu Murti tetap di dalam rumah, tidak keluar apapun yang terjadi. Tepat tengah malam, kakek Subali duduk bersila di dekat kamar Citra. Ia mengeluarkan beberapa benda sederhana dari tas kainnya. Tidak ada yang terlihat mencolok, tapi hawa di dalam rumah perlahan berubah. Udara terasa lebih dingin, lampu berkedip sesaat. Citra tiba-tiba menggeliat.
napasnya tersengal. Dari sudut ruangan, bayangan hitam yang selama ini muncul mulai terasa lebih jelas, meski tidak terlihat oleh mata biasa. Kakek Subali mulai melafalkan doa dan mantra dengan suara rendah tapi tegas. Setiap kata terasa berat. Tubuhnya tetap tenang, tapi urat di lehernya terlihat menegang. Gangguan mulai melawan. Angin berputar di dalam rumah tanpa membuka jendela. Suara langkah di atas terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Ibu Murti memeluk Pak Kurdi erat, menahan tangis. Namun kakek Subali tidak berhenti. Ia tahu, pembersihan baru saja dimulai, dan malam itu akan menjadi awal dari perlawanan panjang terhadap kiriman santet yang selama ini menyiksa Citra. Jam dinding di rumah Pak Kurdi menunjuk tepat tengah malam, ketika suasana berubah semakin berat. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab, seperti setelah hujan besar. Padahal tidak ada setetes air pun yang jatuh. Lampu minyak di ruang tengah menyala kecil. Apinya bergoyang tanpa angin. Kakek Subali duduk bersila di depan pintu kamar Citra. Wajahnya tenang, tapi keringat mulai membasahi pelipisnya. Tangannya bergerak pelan, membentuk gerakan tertentu yang hanya ia pahami. Mulutnya terus melafalkan doa dan bacaan dengan suara rendah namun jelas. Di dalam kamar, tubuh Citra mulai bergerak tidak wajar. Napasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Sesekali tubuhnya melengkung, lalu terjatuh kembali ke kasur. Dari sudut ruangan, hawa dingin terasa semakin menekan. Tiba-tiba, bau busuk menyebar. Bau seperti lumpur bercampur bangkai. Ibu Murti menutup hidungnya, mual, tapi ia tak berani bergerak. Pak Kurdi hanya bisa memejamkan mata, tangannya gemetar. Di hadapan kakek Subali, udara di ruang tengah berubah seperti tirai tipis. Gambaran gelap perlahan muncul. Bukan terlihat jelas oleh mata biasa, tapi terasa sangat nyata. Sebuah rawa luas terbentang, airnya hitam pekat. Dari permukaannya, tangan-tangan kotor bermunculan, meraba-raba, seolah mencari sesuatu untuk ditarik ke dalam. Itulah wujud santet yang dikirimkan. Makhluk kiriman itu mulai mendekat. Suara seperti desisan terdengar, bercampur erangan rendah. Tekanan di dada kakek Subali semakin kuat, tapi ia tidak mundur. Ia justru memperkuat bacaan, nadanya lebih tegas. Ajian rawa rontek mulai bekerja. Kakek Subali menghentakkan telapak tangannya ke lantai. Suara keras menggema di dalam rumah. Gambaran rawa itu berguncang, air hitam bergejolak, tangan-tangan busuk bergerak liar seperti kesakitan. Makhluk itu melawan, suhu di rumah turun drastis. Napas Pak Kurdi terlihat berembun. Lampu minyak hampir padam, tapi tiba-tiba menyala lebih terang. Di kamar, Citra menjerit keras. Suaranya bukan seperti biasanya. Serak, berat, dan terdengar asing. Tubuhnya terangkat sedikit dari kasur sebelum jatuh kembali. Ibu Murti menutup mulutnya agar tidak berteriak. Kakek Subali tahu, ini titik paling berbahaya. Ia menarik napas dalam-dalam. Dengan suara lantang, ia menyebut nama ajuan itu, memanggil kekuatan lama yang sudah lama tak ia gunakan sepenuh tenaga. Rawa dalam gambaran itu berubah. Air hitam berputar, menarik tangan-tangan busuk ke tengah pusaran. Makhluk kiriman santet menjerit, suaranya memekakkan telinga, meski tak terdengar oleh orang biasa. Tubuhnya seperti ditarik paksa, tercerai, lalu hancur di dalam pusaran. Dalam sekejap, gambaran itu berbalik arah. Energi kotor yang selama ini menempel pada Citra terlepas satu persatu, lalu melesat keluar rumah mencari jalan kembali ke asalnya. Pada saat yang sama, di rumah besar Juragan Kartono, Siswandi terbangun dengan jeritan. Tubuhnya kejang di atas kasur, matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Mulutnya mengeluarkan suara aneh, seperti orang mengerang kesakitan. Badannya berkeringat dingin. Bau busuk mulai tercium dari kulitnya. Ia melihat hal yang sama seperti yang dihadapi kakek Subali. Rawa hitam,
tangan-tangan bangkai, dan kali ini semuanya mengarah padanya. Siswandi berteriak minta tolong, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tangannya mencakar spray, kukunya patah, darah keluar. Ia merasa tubuhnya ditarik ke dalam rawa itu. Di luar kamar, Juragan Kartono terbangun karena suara gaduh. Ia mendobrak pintu kamar anaknya dan langsung mundur karena bau menyengat yang keluar. Siswandi berguling di lantai, tubuhnya kaku lalu lemas. Kulitnya tampak menghitam di beberapa bagian, seperti membusuk perlahan. Juragan Kartono panik. Ia memanggil pembantu, memanggil siapa saja, tapi tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Aura di kamar itu membuat orang ingin lari. Siswandi mulai mengigau. Ia menyebut-nyebut nama Citra, menyebut rawa, menyebut tangan-tangan yang menariknya. Tubuhnya menggigil hebat, lalu terdiam mendadak. Juragan Kartono gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar takut. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ia tahu semua ini ada hubungannya dengan perbuatan anaknya. Ia mencoba menghubungi orang pintar yang dulu membantu Siswandi, tapi tak ada jawaban. Rumah orang itu kosong, seolah menghilang begitu saja. Sementara itu, di rumah Pak Kurdi, suasana perlahan berubah. Tekanan di udara mulai berkurang, bau busuk menghilang sedikit demi sedikit. Kakek Subali menghembuskan napas panjang. Tubuhnya terlihat lebih lelah, tapi wajahnya tetap tenang. Di kamar, Citra berhenti merontah. Napasnya kembali teratur. Keringat dingin di tubuhnya mulai mengering. Matanya bergerak pelan, lalu terbuka sedikit. Ibu Murti menangis melihat perubahan itu. Ia mendekat, memanggil nama anaknya dengan suara bergetar. Citra mengerang pelan, lalu membuka mata lebih lebar. Pandangannya masih lemah, tapi sudah ada kesadaran. Pak Kurdi menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Ia tidak berkata apa-apa, tapi rasa lega yang ia rasakan tak bisa disembunyikan. Kakek Subali berdiri perlahan, tubuhnya sedikit goyah, tapi ia menahan diri. Ia mengatakan bahwa pertarungan utama sudah selesai, tapi sisa-sisa pengaruh masih perlu dibersihkan. Yang ngirim sudah kena balasannya. Sekarang tinggal pemulihan. Malam itu berlalu dengan sunyi yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang menekan, tapi sunyi yang membawa harapan. Di dua tempat berbeda, nasib mulai berubah arah. Citra perlahan kembali ke dunia nyata, sementara Siswandi harus menanggung akibat dari jalan gelap yang ia pilih sendiri. Pagi di Desa Kenari terasa berbeda setelah malam panjang itu. Udara memang masih sama, pasar tetap buka, dan orang-orang tetap beraktivitas. Namun ada sesuatu yang berubah, meski tak diucapkan dengan jelas. Warga mulai saling menatap dengan perasaan waspada, seolah menyadari bahwa sesuatu besar baru saja terjadi. Kabar pertama yang menyebar adalah tentang Siswandi. Anak Juragan Kartono itu jatuh sakit parah. Bukan sakit biasa. Tubuhnya melemah dengan cepat, pikirannya kacau, dan ucapannya tidak lagi bisa dipahami. Kadang ia tertawa sendiri, kadang berteriak ketakutan tanpa sebab. Ia sering menunjuk sudut ruangan sambil berteriak, seolah melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Beberapa bagian tubuhnya mengeluarkan bau tidak sedap meski sudah dibersihkan berkali-kali. Dokter dipanggil, tapi tak menemukan penjelasan medis yang jelas. Obat hanya membuatnya tertidur sesaat, lalu kembali mengamuk ketika bangun. Preman-preman yang dulu selalu setia menempel padanya perlahan menjauh. Bowo dan Jali jarang terlihat di sekitar rumah Juragan Kartono. Mereka memilih nongkrong di tempat lain, menghindari nama Siswandi. Tidak ada lagi tawa keras atau pamer kekuasaan. Rasa takut mulai menggantikan kesetiaan. Juragan Kartono menjadi orang yang paling terpukul. Selama ini ia merasa bisa mengendalikan segalanya dengan uang dan pengaruh. Namun melihat anaknya tergeletak lemah tanpa bisa ditolong, hatinya diliputi kepanikan dan penyesalan. Ia mencoba mencari bantuan ke sana kemari.
Orang pintar yang pernah ia dengar satu persatu didatangi. Sebagian menolak, sebagian hanya datang melihat lalu pergi tanpa janji. Tidak ada yang berani menyentuh kasus Siswandi lebih jauh. Nama Juragan Kartono mulai dibicarakan dengan nada berbeda. Bukan lagi karena kekayaannya, namun karena perbuatannya yang selama ini ditutup-tutupi. Bisik-bisik di warung topi semakin berani. Warga mulai mengaitkan sakit Siswandi dengan sikap sewenang-wenangnya selama ini. Di sisi lain desa, kondisi Citra berangsur membaik. Beberapa hari setelah ritual pembersihan, Citra sudah bisa duduk dan makan sendiri. Wajahnya kembali segar, matanya tidak lagi kosong. Bayangan-bayangan yang dulu menghantuinya tak pernah muncul lagi. Tidurnya mulai nyenyak tanpa teriakan di tengah malam. Ibu Murti tidak henti-hentinya mengucap syukur. Pak Kurdi kembali menarik beca dengan hati lebih ringan. Mereka tahu, anak mereka telah kembali dari ambang yang sangat berbahaya. Kabar kesembuhan Citra cepat menyebar. Warga yang dulu hanya berani menonton dari jauh, kini mulai datang menjenguk. Beberapa meminta maaf karena tidak berani membantu sejak awal. Pak Kurdi menerima semua dengan sikap sederhana. Ia tidak menyalahkan siapapun. Keberanian warga mulai tumbuh. Mereka saling menguatkan, saling berbagi cerita tentang tekanan yang pernah mereka alami dari keluarga Juragan Kartono. Rasa takut perlahan tergantikan oleh rasa lega. Di tengah semua itu, kakek Subali bersiap untuk pergi. Pagi itu, ia duduk di teras rumah Pak Kurdi sambil minum teh hangat. Gerobak putunya sudah siap. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, tapi matanya tetap tenang. Pak Kurdi dan Ibu Murti mencoba menawarinya imbalan seadanya. Namun kakek Subali menolak dengan halus. Baginya, melihat Citra pulih sudah lebih dari cukup. Sebelum pergi, kakek Subali menyampaikan pesan yang diingat semua orang di rumah itu. Kekuasaan sama uang itu cuma alat, katanya pelan. Kalau dipakai buat menekan orang, pasti ada balasannya. Jangan merasa tinggi kalau berdiri di atas penderitaan orang lain. Ia juga berpesan agar keluarga itu tetap rendah hati dan tidak menyimpan dendam. Menurutnya, hidup akan berjalan lebih ringan kalau hati tidak dipenuhi rasa benci. Setelah berpamitan, kakek Subali mendorong gerobaknya menyusuri gang kecil desa Kenari. Suara putunya kembali terdengar, menjauh perlahan. Tidak ada yang tahu kemana ia akan pergi berikutnya. Hari-hari berikutnya, desa Kenari benar-benar berubah. Toko Juragan Kartono tetap buka, tapi tak lagi seramai dulu. Orang-orang tidak lagi segan membicarakan ketidakadilan yang pernah terjadi. Juragan Kartono sendiri lebih sering mengurung diri, menua sebelum waktunya. Siswandi menghabiskan hari-harinya dalam keadaan setengah sadar. Kadang tenang, kadang kembali berteriak. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi ancaman. Yang tersisa hanya tubuh rapuh dan pikiran yang tak pernah benar-benar pulih. Citra kembali menjalani hidupnya seperti semula. Ia membantu orang tua, pergi ke pasar, dan tersenyum seperti dulu. Bedanya, kini ia lebih berhati-hati dan lebih kuat. Pengalaman itu meninggalkan luka, tapi juga memberi pelajaran besar. Desa Kenari akhirnya kembali tenang. Namun kejadian itu tak pernah benar-benar dilupakan. Warga menyimpannya sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kekuasaan yang dipakai untuk menyakiti orang lain akan selalu menuntut balasan. Dan tentang kakek Subali, penjual kue putu yang menyelamatkan seorang gadis miskin, namanya terus dikenang. Bukan sebagai orang sakti, tapi sebagai pengingat bahwa kebaikan bisa datang dari tempat yang paling sederhana. Beberapa waktu berlalu sejak peristiwa kelam itu. Desa Kenari perlahan kembali ke ritme hidupnya yang sederhana. Pasar kembali ramai. Becak Pak Kurdi kembali hilir mudik mengantar penumpang. Dan suara tawar-menawar kembali mengisi pagi hari. Citra kini benar-benar pulih. Tubuhnya sehat, wajahnya cerah seperti dulu. Ia kembali membantu orang tuanya di pasar tanpa rasa takut. Langkahnya sudah tidak lagi dihantui perasaan was-was, dan matanya tak lagi menoleh gelisah ke belakang.
Hidupnya memang belum berubah secara materi, tapi ketenangan itu jauh lebih berharga. Tak ada lagi teror, tak ada lagi orang-orang yang mengikuti dari kejauhan. Nama Siswandi kini hanya dibicarakan dengan suara pelan. Ia menjadi contoh pahit tentang kesombongan yang berujung kehancuran. Anak juragan yang dulu ditakuti, kini hanya sosok rapuh yang hidup dalam bayang-bayang perbuatannya sendiri. Warga tidak lagi menyebut namanya dengan rasa takut, melainkan dengan rasa prihatin. Juragan Kartono kehilangan wibawa yang dulu membuat seluruh desa menunduk. Kekayaannya masih ada, tokonya masih berdiri, tapi pengaruhnya tak lagi sama. Orang-orang kini berani menatap matanya tanpa rasa gentar. Ia belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa uang tidak selalu bisa membeli segalanya. Tentang kakek Subali, tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Ia tak pernah kembali ke desa Kenari. Namun, suara khas kue putu yang dulu terdengar di sore hari masih sering disebut-sebut warga, seolah gema itu tertinggal di ingatan mereka. Bagi sebagian orang, kakek Subali bukan sekedar penjual putu, tapi simbol bahwa pertolongan bisa datang dari siapa saja, kapan saja. Desa Kenari memang kembali tenang, tapi kejadian itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Ia menjadi cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Pelajaran dan hikmah yang dapat diambil. Kekuasaan dan harta tidak pernah memberi hak untuk memaksa atau merendahkan orang lain. Penolakan adalah hak setiap manusia, dan memaksakan kehendak adalah awal dari kejahatan. Ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain pada akhirnya akan berbalik pada pemiliknya sendiri. Orang kecil sering menjadi korban, tetapi kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Ilmu dan kekuatan sejati adalah yang digunakan untuk menolong, bukan untuk menyakiti. Keserakahan dan dendam akan selalu menuntut balasan, cepat atau lambat. Dan dari desa Kenari, orang-orang belajar bahwa kejahatan mungkin bisa berjalan pelan dan diam-diam, tetapi keadilan selalu menemukan jalannya sendiri.